Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Saniati dengan NIM 242100018, Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Musadadiyah Garut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam perkembangan teori pembelajaran PAI. Memang apa sih peran filsafat ilmu dalam perkembangan teori pembelajaran PAI itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin tentang peran filsafat ilmu dalam perkembangan teori pembelajaran PAI. Yang ke-1, filsafat ilmu sebagai landasan teoritis dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, pengaruh paradigma filsafat terhadap metode pembelajaran PAI. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memberikan landasan teoritis bagi berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan agama Islam. Dengan memahami filsafat ilmu, pengajar dan peserta didik dalam PAI dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat ilmu, sumber-sumber kebenaran, serta metodologi dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu keislaman. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu, metode ilmiah, serta validitas dan batas-batas pengetahuan. Dalam konteks PAI, filsafat ilmu membantu dalam memahami bagaimana ilmu agama diperoleh, dikembangkan, dan diterapkan dalam kehidupan. Nah, filsafat ilmu ini memberikan beberapa kontribusi utama dalam pembelajaran PAI. Di antaranya ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi. Nah, dalam epistemologi Islam ini menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu dalam Islam seperti wahyu, Al-Quran dan hadis, akal serta pengalaman. Kemudian ontologi Islam, yaitu membahas hakikat keberadaan Tuhan, manusia dan alam semesta dan perspektif Islam. Kemudian yang dimaksud dengan aksiologi Islam, yaitu mengkaji tujuan ilmu dalam Islam, yaitu untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Peran filsafat ilmu dalam perkembangan teori pembelajaran PAI. Yang kedua, yaitu ada pengaruh paradigma filsafat terhadap metode pembelajaran PAI. Pengaruh tersebut ada beberapa poin. Yang ke-1, paradigma positivisme. Yang kedua, paradigma konstruktivisme. Yang ketiga, paradigma islamisasi. Yang keempat, ada juga paradigma humanisme. Yang dimaksud dengan paradigma positivisme dalam pembelajaran PAI yaitu menekankan bahwa Islam harus didasarkan pada fakta empiris dan metode ilmiah yang terukur. Dalam konteks PAI, pendekatan ini dapat terlihat salah satunya dalam metode hafalan dan drill. Nah, contohnya seperti menekankan penguasaan teks. Teks apa itu? Teks Al-Quran. Nah, yang kedua, paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran PAI. Paradigma ini. Nah, kemudian yang kedua ada paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran PAI. Yang dimaksud dengan paradigma ini menekankan bahwa ilmu tidak hanya diperoleh dari luar saja atau transfer ilmu, tetapi juga dibangun melalui pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam PAI, ini berdampak pada diantaranya yang ke-1, pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, contohnya mengajak siswa mengalami langsung nilai-nilai Islam melalui praktik ibadah dan aktivitas sosial. Yang kedua, integrasi ilmu dan kehidupan. Contohnya, menyelaraskan teori dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga ada juga paradigma islamisasi ilmu dalam pembelajaran PAI. Paradigma ini menekankan bahwa ilmu harus dikembangkan dengan landasan nilai-nilai Islam. Pengaruhnya dalam metode pembelajaran PAI yaitu ada integrasi sains dan agama, ada pendekatan holistik. Dalam integrasi sains dan agama, yaitu mengajarkan bahwa ilmu duniawi dan ilmu agama saling melengkapi. Nah, kemudian pendekatan holistik itu juga menggunakan berbagai metode seperti tafakur, tadabbur, dan qiyas
juga afektif dan psikomotorik. Nah, dari pengaruh paradigma filsafat terhadap metode pembelajaran PAI yang terakhir atau yang keempat, ada juga paradigma humanisme. Nah, dari paradigma humanisme ini berfokus pada pengembangan potensi manusia secara utuh. Dalam konteks PAI, metode yang digunakan yaitu ada pendekatan emosional dan afektif, yang mana pendekatan ini mengedepankan nilai kasih sayang, empati, dan etika dalam pembelajaran. Kemudian ada juga metode bimbingan dan konseling Islam. Nah, metode ini mengajarkan Islam sebagai pedoman hidup yang memberikan ketenangan dan makna hidup. Kemudian ada juga metode pembelajaran berbasis pengalaman spiritual. Nah, pembelajaran ini mengajak siswa untuk mengalami nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.